Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ta semua? Baik-baik jikito? Amin. Nah, dalam video ini supaya sama-sama ki paham, nonton maki sampai selesai. Tapi sebelumnya mau kak dulu perkenalkan ki diriku. Nama saya Herdi Saksul, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Provinsi Kalimantan Timur. Di mana dalam modul ini membahas tentang konsep dan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam video ini ku coba bedeng bahas ki materi 1.1a.8 koneksi antar materi sebagai kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Ternyata toh banyak sekali istilah dan perbendaharaan kata yang harus kudalami dan kupahami. Bagaimana carana supaya bisa ikodong kuterapkan dalam pembelajaranku sehari-hari. Dan yang pasti ada toh perubahan dalam diriku juga nanti. Yang pasti juga haruskah terus banyak belajar biar anak-anak kita itu merasai merdeka belajar, baik itu merdeka lahirna, merdeka tobatina tanpa ada merasa dipaksai. Selanjutnya, apa yang saya percayai selama ini sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1. Sebagai refleksi bahwa apa yang saya lakukan selama ini banyak yang kurang tepat. Berikut cerita singkat apa yang terjadi. Egoku yang tak berpihak. Terkadang saya merasa lelah, bingung, dan harus memulai dari mana. Datang mengajar hanya bermodalkan perangkat seadanya. Itu pun copy paste dan hanya mengedit beberapa bagian saja. Dengan modal itu, lalu kuarahkan anak didikku untuk melakukan dan menyelesaikan apa yang ada di pikiranku. Tanpa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada mereka. Sehingga mereka tidak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya tidak menebalkan lakunya yang masih samar-samar biar dapat terlihat jelas. Saya lupa mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki berdasarkan kodrat anak. Terkadang secara kontinu saya lupa menuntun mereka di depan, di tengah, dan di belakang, sehingga mereka belum merasakan bahagia, baik itu bahagia lahir, bahagia batin, sehingga mereka merasakan belum merdeka. Maafkan saya yang lupa berpihak padamu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Selanjutnya, bagaimanakah contoh penerapan konsep Ki Hajar Dewantara di kelas? Berikut contoh penerapan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah setiap awal tahun ajaran baru pada pertemuan pertama pembelajaran, saya akan melakukan wawancara singkat dengan murid yang bertujuan mengenal biodata dan latar belakang murid, jarak tempuh mereka ke sekolah, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya.
Selanjutnya saya akan melakukan tes diagnostik awal untuk mampu mempermudah saya mengklasifikasikan murid berdasarkan gaya belajar dan kemampuannya. Dalam hal ini, saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling untuk melakukan tes diagnostik awal agar dapat mengetahui kemampuan murid dalam mengerjakan soal tes diagnostik awal tadi. Selain dari itu, saya akan coba meminta sampel data sekolah saat penerimaan siswa baru dan tes IQ yang dilakukan oleh pihak sekolah. Adapun tahapan selanjutnya adalah menginformasikan kepada murid tentang capaian pembelajaran yang akan dicapai selama 1 semester ke depan dengan menyebutkan pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya sebagai guru akan menunjukkan capaian pembelajaran menjadi dasar, lalu pada pertemuan kedua nanti saya akan mencoba bersama-sama murid membuat peta konsep setiap pokok bahasan dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya membuat kesepakatan kelas sehingga mempermudah guru dalam menuntun atau mengarahkan murid pada setiap proses pembelajaran. Tujuannya adalah bagaimana dalam konteks ini membiasakan murid memiliki peranan atas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, mampu bergotong royong dan berkolaborasi dalam pengelolaan kelas dengan baik, dengan harapan membentuk karakter dan budi pekertinya secara bertahap. Adapun rencana yang akan saya lakukan ke depan adalah bagaimana saya mampu membuat sebuah strategi atau partner kolaborasi untuk mempermudah dalam melakukan proses pengenalan kondisi dan keadaan murid dengan cara menunjuk 3 orang murid atau lebih dalam membantu melakukan kegiatan selama 1 semester ke depan. Caranya adalah 1 orang murid akan membantu memperhatikan aksi dan tindakan teman-temannya, lalu memberikan informasi itu yang berhubungan tentang akademik. Yang kedua, murid berikutnya akan membantu memperhatikan aksi dan tindakan temannya, lalu memberikan informasi itu yang berhubungan tentang tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas yang telah kita buat tadi. Orang ketiga akan membantu kita memperhatikan aksi dan tindakan temannya, lalu memberikan informasi itu yang berhubungan tentang pelanggaran-pelanggaran teman-temannya secara menyeluruh atau secara diam-diam. Hal ini sangat perlu seorang guru lakukan agar mudah memahami kondisi dan keadaan murid di setiap kelas. Langkah ini sangat tepat digunakan di tahun awal ajaran baru pada pertemuan pertama. Rencana ke depan adalah bagaimana kita mampu membuat dan merancang perangkat mengajar sesuai kebutuhan murid. Di mana dalam menyusun dan mengembangkan capaian pembelajaran, kita harus mampu menjadikan sebuah alur tujuan pembelajaran dan menghasilkan modul ajar yang diharapkan. Dalam prosesnya, dalam pembuatannya, pasti akan terjadi perubahan sesuai kondisi, keadaan, dan menyesuaikan sarana prasarana yang ada. Sebagai kesimpulan dalam video ini, yang pertama adalah kita harus melakukan refleksi diri. Yang kedua, kita harus memahami konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kita harus mampu melakukan perubahan secara bertahap, tersusun, terencana, dan berkesinambungan. Kesimpulan keempat adalah bagaimana kita mampu berpihak pada anak. Yang terakhir, bagaimana kita mampu menerapkan ide-ide dan gagasan Ki Hajar Dewantara baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kelas kita mengajar. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.